Kita masuk pada bab yang kedua di semester ini, yaitu statistika. Materi yang pertama adalah penyajian data. Penyajian data ini terdiri dari 4 bagian, yang itu adalah dengan grafik, diagram garis ya. Penyajian data ini mulai dari diagram garis. Kemudian yang kedua, diagram batang. Yang ketiga, diagram lingkaran. Dan yang keempat adalah diagram batang daun. Nah, kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu diagram garis. Diagram garis kita buat dalam bentuk yang pertama garis tunggal ya, bentuk tunggal. Maka kita perlu data ya, diagram garis kita perlu data, misalnya gini. Kita langsung ke tabel, perhatikan tabel di berikut. Nah, kita ambil data, misalnya di sebuah desa, itu pendidikan ya, kita jumlah. Nah, desa A memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan sebagai berikut. Misalnya PAUD ya. PAUD itu ada 100 orang. Kemudian SD ada 150 orang. Lulusan SD ya maksudnya. SMP ada 125 orang. Kemudian SMA ada 100 orang. Di 3 diploma itu ada 55 orang. Kemudian S1-nya ada 40 orang. Nah, gimana kalau kita buat pertama yang diagram garis tunggal ya? Karena datanya cuma 1, jadi kita bikin diagram garis tunggal. Nah, kita bikin diagramnya. Kita perhatikan ini cirinya ya, dia memiliki ada kelipatan tertingginya adalah 125. Jadi kita bikin 50 ya. Kita coba 50, 100, 150, 200. Nah, ini kita kasih tanda di sini pautnya. Ini SD, SMP, SMA, diploma 3 dan S1. Nah, kita lihat PAUD itu katanya jumlah orangnya adalah 100 orang. 100 orang kita tarik garis dari 100, jatuhnya tepat di titik PAUD. Ini ya. Kemudian SD 150. Tarik dari 150 turun ke bawah tegak lurus ya. Kemudian SMP 125. 125 itu adalah tengah-tengah antara 150 dengan 100. Bagi 2 ya. Nah, tepat tengah-tengahnya. Kemudian SMA di situ 100. Nah, sama dengan PAUD tadi ya. Nah, lulusan diploma itu 55. 55 itu kalau kita andai-andaikan 50-nya lebih sedikit di sini. Karena ini kelipatannya kita kasih sedikit. Naik sedikit nggak tepat di 50 ya. Kemudian S1-nya 40, berarti turun sedikit 10 poin ke bawah dari 50. Jadi kalau kita bikin gambar garisnya adalah dari mulai PAUD, lanjut ya. Lanjut, jadi bentuk garisnya seperti ini. Oke, nah itu yang diagram garis tunggal. Nah, kalau diagram garis berganda, misalnya data ini misalnya kita berganda berarti datanya 2.
Yang kedua, diagram garis berganda atau multiple line chart. Lines chart. Nah, kita coba gambarkan. Kalau kita ambil data tadi kita belah jadi dua ya. Misalnya ini jumlahnya kita belah dua, laki-laki misalnya, perempuan. Ini jumlah, ini pendidikan ya. Oke, tadi PAUD, SD, SMP, SMA, Diploma 3 dan S1. Tadi ada jumlahnya 100 ya, PAUD tadi 100 itu misalnya kita belah menjadi 50-50. Kemudian SD tadi ada 150, anggap aja yang laki-lakinya 80, 70 yang perempuan. SMP tadi 125, berarti 70, satunya misalnya 55 ya. SMA tadi 100, laki-lakinya 60, 40 perempuannya. Kemudian diploma 3 misalnya tadi rasanya 55 ya, 55 anggap 40 yang laki-laki, 15 yang perempuan. Kemudian di S1 itu 40, 30 laki-laki, 10 perempuan. Oke, kita coba gambar garisnya ya. Tabelnya saya kasih misalnya ini kelipatan ini 10, 20 ya. Kita coba pakai kelipatan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ya, 90 ya ke sana. Ini berarti SD-nya, PAUD-nya dulu. Kemudian SD, SMP, SMA, D3, S1. Nah, kalau PAUD tadi katanya 50 perempuan. Kita coba yang laki-lakinya duluan. PAUD-nya 50, berarti tarik 50. Kemudian yang kedua SD-nya 80 naik sedikit ya. Kemudian SMP-nya 70. SMA-nya 60. Kemudian di 3-nya 40. Kemudian S1-nya 30. Ini yang laki-laki. Nah, kalau kita garis naik, ya, turun. Jadi dikasih keterangan garis ini adalah yang laki-laki. Oke. Nah, selanjutnya misal ini yang laki-laki ya, yang perempuan di sini PAUD-nya 50 sama ya. Kemudian SD-nya 70, maaf 70 di sini. Kemudian SMP-nya 55 itu antara 60 dengan 50, pas tengah-tengahnya. Kemudian SMA-nya 40. Kemudian diploma 3-nya 15 itu diploma 3 antara 20 dan 20, turun ke bawah lagi. Kemudian S1-nya cuma 10. Nah, jadi kalau kita gambarkan dengan warna yang berbeda ya. Nah, kita gambarkan dengan warna yang berbeda. Maka kita kasih garis ini yang perempuannya.
Jadi ini adalah contoh diagram garis berganda. Diagram garis berganda. Yang ketiga, ada istilah dengan diagram garis komponen berganda. Diagram garis komponen berganda. Ganda seperti gambar itu, misalnya kita tarik gambar ini sama saja ya. Cuman dia dikasih warna, kita pindahkan misalnya gambar yang di atas, anggap mirip aja ya ini ya. Yang pertama ini. Ya ini anggap sama ya. Ini tadi apa? PAUD, SD, SMP, SMA, 3, kemudian yang ini ke bawahnya S1. Nah yang kedua lagi sama ya, ke sini sedikit, turun, maaf ya, garis gambar yang pakai ini, kemudian turun ke bawah, tajam ke bawah, kemudian ke bawah yang ini. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, diagram komponen berganda ini kita kasih warna. Warna untuk ke bawah ini. Nah, kasih warna. Bedanya di sini aja. Misalnya datanya tetap sama, kita cuma ngasih warnanya berbeda di bawah. Nah, ini yang data yang wanitanya. Kemudian data kasih keterangan, misalnya ini yang agak tebal ini ya, bawang wanita, kemudian yang ke atasnya kita warnai lebih tebal lagi ya, lebih tebal lagi dengan warna yang sama. Nah kalau misalnya warnanya ini yang bawahnya lebih warna lebih, nah jadi bentuknya seperti ini. Nah, kita pakai ini aja biar kelihatan. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini agak pudar warnanya. Kalau bisa memang warna yang lain ya, tapi karena saya cuma punya satu warna, jadi bentuk berganda seperti ini. Diagram garis komponen berganda ya, artinya bentuknya diwarnai. Nah, kasih di sini keterangan yang sangat tebal ini data perempuannya, lulusan pendidikan yang perempuan, yang agak pudar ini laki-laki. Jadi kasih keterangan seperti itu. Ini laki-laki. Ini laki-laki. Yang ini perempuan. Kelihatan dikasih tebal ya warnanya. Nah, jadi ini contoh diagram garis komponen berganda. Artinya bentuknya dikasih berbeda warna, gelap dan agak terang. Atau boleh cari warna yang lain. Nah, kemudian yang terakhir yaitu 4 ya. Yang keempat kita gunakan diagram garis presentasi. Garis presentasi. Nah, diagram garis presentasi ini artinya kita mengubah, misalnya data tunggal tadi ya, kita lihat data tunggal tadi. Kembali ke data tunggal. Misalnya pendidikannya. Di sini jumlah, kita ambil data tunggal dulu ya. Kemudian di sini kita kasih presentasi.
Nah, misalnya SD, PAUD ya, duluan PAUD, SD, SMP, SMA di 3 dan S1. Jumlah tadi ini 100, 150, 125, 100, 55, 40. Kalau kita jumlahkan 5, 10 ya, dan 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 570. Jadi kalau demikian PAUD berapa? Berarti 100 per 570 kali 100%. Jadi kalau kita hitung ya sekitar 17,54%. Berarti di sini 17,54. Nah, kalau 150 dan seterusnya ya, hitungannya sama ya. 150 itu sekitar 26,32%. 125 itu 21,93%. Kalau 100 kembali 17,54%. 55 itu 9,60 berapa itu? 65% ya. Kemudian yang 40% itu 7,02%. Asalkan jumlahnya di sini 100% ya. 100%. Nah, jumlahnya 100%. Pembulatannya diatur sedemikian rupa ya. Nah, jadi sama, pada dasarnya sama ya. Kalau kita gambarkan pakai persen, berarti persenannya itu yang tertinggi itu kita lihat sekitar 26 ya. Jadi kita bikin 10%, 5% dulu ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30% semua ya. Nah, kalau misalnya PAUD, SD, SMP, SMA di 3 dan S1. PAUD itu di situ dikatakan 17%. 17% itu melebihi 15% ya. Kita sini ya, ada 12, 17, sekian, nggak sampai setengahnya ya. Nah, kemudian SD 150%. SD 150, maaf ya, 26,3, berarti tertinggi ini 26, mendekati lebih sedikit dari 25. Tapi enggak, di tengah-tengahnya, ke bawah sedikit ya. Kemudian SMP itu 126, 125, 21,93, lebih sedikit dari 20. Kemudian SMA 17, kembali lagi SMA 17,9,6, ini 3, 9,6, lebih kurang dari 10 ya, mendekati 10. Kemudian S1-nya 7, lebih dari 5. Nah, kalau kita perhatikan, bentuk ini sama aja ya. Bentuknya sama. Persen maupun itu samain sama dengan yang pertama tadi ya. Kita lihat tadi yang pertama. Ini yang pertama ya. Ya, sama, hampir sama ya. Nah, jadi kalau kita bikin berganda juga sama. Tinggal apa? Tinggal ditambah lagi. Misalnya seperti berganda nih. Ini sama. Persen bentuknya pasti akan sama juga. Lihat ini dengan ini sama ya. Nah, sama. Jadi diagram garis persentase juga sama bentuknya. Karena perbandingan jumlahnya juga sama. Nah, jadi kalau kita bikin berganda, kita tambahkan lagi. Nah, pecah dulu perempuan laki-lakinya. Jadi bentuknya akan sama. Baik diagram garis persentase bentuk tunggal maupun berganda. Ya, demikian untuk diagram garis kita pada hari ini.